Kembali lagi di channel saya, Rizky Eling itu Bung. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. Semester 1 tentunya. Dan kita akan fokus membahas pada kesempatan ini adalah kita membahas pada bab 1. Yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan kita langsung saja, kita akan membahas pertemuan pertama. Kita akan membahas penerapan Pancasila dari masa ke masa. Buku yang saya gunakan adalah buku siswa edisi revisi tahun 2018 dan kurikulum 2013 tentunya. Baik, kita langsung saja. Baik, kita lanjut. Bab 1. Ini sudah tertera judul yang telah tadi Pak Guru sebutkan, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, sedikit pengantar ya. Jadi pada awal pembelajaran ini mengantarkan kita bagaimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setiap pengantarnya adalah artinya setiap kehidupan proses, contohnya manusia, prosesnya dari kecil sampai besar mengalami berbagai perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan, sama halnya dengan negara. Fokus pembelajaran kita adalah pada awal kemerdekaan sampai saat ini. Paham yang kita gunakan adalah Pancasila mengalami beberapa perkembangan. Langsung saja. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi pada kalian yang sudah sampai ke kelas 9, pada pembelajaran kalian kelas 7 dan kelas 8, pastinya kalian sudah dapat mempelajari materi kelas 7, yaitu materi rumusan dan penetapan Pancasila serta proses-prosesnya. Baik. Yang pertama, kita lihat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Tapi upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ini tanpa ada campur tangan dari bangsa-bangsa lain. Ini nilai positifnya di mana? Bahwa negara dan oknum-oknum yang merasa bagian dari pandangan Pancasila berupaya untuk tetap menjaga Pancasila tetap menjadi ideologi yang dipertahankan sampai saat ini. Baik, kita lanjut. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Kita sebagai bangsa yang besar ya, dalam hal demokrasi, kita juga sebagai bangsa yang besar. Karena apa? Karena kita memiliki banyak pulau dan luas wilayah kita, menandakan kita adalah bangsa yang besar. Baik, pada periode ini, kita kembali pada periode ini atau masa awal kemerdekaan. Yang pertama terjadi adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso.
Tujuan utamanya adalah apa? Untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Nah, Pak Guru mau jelaskan sedikit mengenai apa itu ideologi komunis supaya jangan kita salah paham, salah tafsir. Ideologi komunis adalah ideologi yang tidak menginginkan adanya pembagian kelas dalam negara. Pembagian kelas ini artinya contohnya ada kelas menengah, ada kelas atas, dan ada kelas bawah. Tapi dapat penguasa adalah merupakan kebijakan bagi negara. Artinya, PKI menginginkan untuk tidak ada pembagian kelas, contohnya buruh tani dan kemudian para pemilik usaha itu dibagikan kelas dalam kehidupan masyarakat. Tapi semuanya satu, semuanya sama. Namun dalam hal ini bertentangan dengan nilai bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai gotong royong. Nilai gotong royong. Kita lanjut. Yang berikut, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kertasuwiryo Baik, kita lanjut. Dasar dari pendirian Negara Islam Indonesia atau NI pimpinan Kertasuwiryo yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 ini adalah tujuan utamanya adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Syariat Islam itu paham yang semuanya berdasarkan pada hukum Islam seperti yang terjadi di Arab Saudi dan lain-lain. Ini memang tidak bisa diterima atau bertentangan dengan paham Pancasila. Kenapa? Pancasila menggunakan paham nasionalis. Apa itu nasionalis? Nasionalis adalah paham yang tidak melihat pada suatu suku, bangsa, agama, budaya, atau latar belakang manapun, tapi melihat pada yang namanya pendekatan secara umum. Artinya, siapapun dia, jika mengakui Pancasila sebagai pedoman atau falsafah hidupnya, maka dia adalah orang Indonesia dan tidak dibeda-bedakan dalam segala hal yang berkaitan dengan negara Indonesia. Contohnya, siapapun dia, Islam atau Kristen, suku mana, Batak atau suku Jawa atau suku manapun, berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau berhak untuk mencari makan di mana tempat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut kita lanjut. Pemberontakan Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumoglo. Bertujuannya untuk apa? Bertujuannya untuk membentuk negara sendiri. Didirikan pada tanggal 25 April 1950 di Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Jadi Christian Robert Soumoglo ini merupakan salah satu komandan KNIL. KNIL itu tentara pribumi yang bekerja atau menjadi kaki tangan pemerintah kolonial Belanda. Jadi pemberontakan Republik Maluku Selatan sampai pemberontakan APRA itu merupakan campur tangan dari asing. Campur tangan dari asing, yaitu Belanda sendiri, untuk
mengkotak-kotakan kedaulatan bangsa Indonesia, menerapkan yang namanya politik divide et impera atau politik adu domba, mengadu domba rakyat Indonesia sendiri dengan cara mendirikan negara di dalam negara untuk menghancurkan kedaulatan NKRI yang sudah dibangun dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Tapi konflik ini dapat dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Kemudian pimpinan RMS melarikan diri ke pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Baik, kita lanjut. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta yang didirikan oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara dan Vences Sumual. Ini berlangsung pada tahun 1957 sampai 1958. Mr. Syarifuddin Prawira Negara memerintahkan di Sumatera, sedangkan Vences Sumual di Sulawesi, tepatnya Sulawesi Utara. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, karena dianggap sudah tidak bisa memberikan nasihat atau masukan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Jadi di sini pemerintahan dianggap sentralistik ya, artinya pemerintahan lebih bertumpu pada kebijakan ibu kota negara tanpa melihat pertimbangan dari provinsi yang ada, sehingga terjadinya ketidakadilan dalam pembangunan. Namun harus kita sadari bahwa awal pembentukan sebuah negara tidak dengan mudah. Ada beberapa hal lain di luar dari kebijakan. Contohnya kebijakan, masalah penggunaan anggaran, masalah kebijakan lain seperti politik. Setiap daerah yang masih diusahakan di kota-kotakan oleh pemerintah Belanda, karena pemerintah Belanda masih mempunyai impian untuk terus menjajah Indonesia. Baik, kita lanjut. Yang berikut, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA ya. Angkatan Perang Ratu Adil ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Pnil yang bernama Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Jadi ini beberapa keyakinan yang berkembang pada saat itu sama ya dengan PRRI. Ini sama, keyakinan yang berkembang bahwa akan adanya Ratu Adil atau sebuah gerakan yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Jadi APRA pernah melakukan serangan atau pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Westerling merencanakan penyerangan ke Jakarta, tapi usahanya dapat digagalkan berkat Apris mengirimkan pasukannya dengan yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping itu, upaya yang dilakukan oleh Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda. Jadi dengan adanya peristiwa ini semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat. Jadi pada masa adanya gerakan APRA tahun 1949 itu berlaku sistem demokrasi
liberal atau yang dikenal dengan Republik Indonesia Serikat. Baik, yang berikut, alasan yang berikut, yaitu perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar 1950 atau yang biasa dikenal dengan UUDS 1950. Memang dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Jadi pada masa ini pemerintah Indonesia pernah mencoba untuk menyusun undang-undang dasar negara yang lain selain Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Berdasar pada beberapa peristiwa yang terjadi di atas. Mulai dari pemberontakan PKI sampai pemberontakan APRA. Namun, anggota Badan Konstituante atau Dewan Konstituante tidak dapat menyusun undang-undang dasar tersebut secara resmi atau secara valid. Sehingga timbullah yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pertama membubarkan Badan Konstituante, kemudian yang berikut segera dibentuk MPRS dan DPAS. MPRS ini singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Kemudian yang paling penting adalah kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita sudah berada pada tahap akhir periode perkembangan pertama dinamika Pancasila dari masa ke masa pada era kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1959. Jadi Dekret Presiden 5 Juli merupakan akhir dari periode ini dan juga sekaligus merupakan awal dari masa Orde Lama. Masa Orde Lama masih di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, atau periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Hal ini menandakan bahwa Indonesia dalam sejarahnya pernah mencoba demokrasi liberal, demokrasi sosialis, sampai akhirnya menjatuhkan pilihan pada demokrasi Pancasila. Kenapa harus mencoba? Karena ingin melihat lebih dalam apakah demokrasi yang dipakai itu cocok dengan sistem adat, dengan segala hal yang sudah berkembang sebelum adanya pendirian negara Indonesia. Tapi yang lebih cocok adalah demokrasi Pancasila yang kita gunakan saat ini. Baik, perhatikan di gambar 1.4 itu suasana sidang konstituante setelah pemungutan suara terakhir tanggal 2 Juni 1959. Baik, dan lanjut, demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis. Walaupun konstituante atau konstitusi sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, namun masih terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang pertama yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Itu penyimpangan yang pertama. Ini jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sekaligus bertentangan dengan asas negara demokrasi.
Kemudian yang berikut, Presiden mengeluarkan penetapan presiden, yang mana membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal dalam amanat Undang-Undang Dasar, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan atau MPR. Yang berikut, Presiden membentuk MPR, MPRS dan anggota-anggotanya yang terdiri atas anggota DPR RI. Artinya, Presiden melangkahi beberapa kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, Presiden tidak dapat membentuk MPR dan juga tidak dapat membubarkan MPR dan atau MPR. Baik, kita lanjut. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Jadi informasi sekali lagi, Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan di Indonesia sebanyak 2 kali. Yang pertama dipimpin oleh Musso pada tahun 1949, yang kedua dipimpin oleh DN Aidit, yaitu pada tahun 1965 yang kita kenal dengan Gerakan 30 September 1965 atau GS 30S PKI. Baik, ini tujuannya sama, yaitu mengganti paham Pancasila dengan paham komunis. Akhir dari pemberontakan ini merupakan juga akhir dari kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya akan digantikan oleh Presiden Soeharto. Jadi pada era Presiden Soeharto ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pada era ini, Presiden Soeharto ketika diangkat sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu, dimulai ketika masa transisi yang singkat, yaitu pada tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan era Orde Baru. Visi utama pemerintahannya adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan sisa harapan bagi rakyat Indonesia. Tetapi dalam praktiknya banyak juga terjadi ketimpangan dan kekurangan. Ada beberapa hal positif seperti adanya pembangunan 5 tahun atau yang dikenal dengan Repelita, kemudian program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara atau yang dikenal dengan GBHN, yang menekankan pada pembangunan nasional. Tapi terdapat beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan koridor atau syarat adanya negara demokrasi, yaitu kebebasan berpolitik. Ya, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai yang terbatas, yaitu yang ada hanya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Ini PDI yang lama, ya. Kemudian kebebasan pers juga dibatasi sehingga berpendapat bebas dan terbukti atau mengungkapkan bukti-bukti penyelewengan oleh pemerintah yang sah pada saat itu, maka akan dipenjara atau bahkan ditembak mati. Jadi ini merupakan bentuk
Jadi secara kasat mata kita perhatikan masa Orde Baru merupakan bentuk refleksi terhadap praktik penyelenggaraan yang terjadi pada era sebelumnya, yaitu era awal kemerdekaan dan masa Orde Lama. Refleksinya di mana? Karena pada dua era ini terjadi percobaan untuk penggulingan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pada praktiknya era Orde Baru lebih menekankan pada pemurnian terhadap paham Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga punya biasnya sampai di mana militer digerakkan dalam segala lini kehidupan, baik itu pemerintahan maupun kehidupan masyarakat sipil. Pada masa ini juga dikenal dengan namanya AMD, ABRI Masuk Desa. Ini adalah praktik di mana pemerintah menggunakan proses militeristik untuk menjaga konsekuensi dari kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun berdampak buruk terhadap proses kehidupan masyarakat sipil. Baik, kemudian kita lanjut. Yang berikut, masa reformasi. Masa reformasi itu masa yang terjadi pada tahun 1998 sampai saat ini. Jadi pada tahun 1998 ini terjadi perubahan, artinya setelah gejolak yang ditimbulkan atau banyaknya protes keras dari mahasiswa dan para aktivis, kemudian pada tanggal 14 Mei 1998 resmi 24 Mei resmi Presiden Soeharto sebagai presiden pada saat itu mengundurkan diri di gedung MPR, menandakan berakhirnya masa Orde Baru, lalu ditandai dengan masa reformasi. Ini mulai terjadi atau yang namanya evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan demokrasi pada era Orde Baru. Artinya kebebasan-kebebasan yang sebelumnya dikekang akhirnya dibuka kembali, dibuka seluas-luasnya, sehingga kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi dan sebagainya diterima dan bahkan diakui oleh negara. Namun dari kebebasan ini terdapat beberapa hal negatif, yaitu yang pertama, kebebasan yang tanpa batas atau yang dikenal dengan utilitarianisme. Kemudian pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme dan vandalisme, yang kemudian memicu perpecahan yang akhirnya terjadi penurunan moral. Ini berkaca pada masa sebelumnya, masa di mana Pancasila terkesan dipaksakan dan bahkan mengekang kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga ketika dibuka maka terjadi hal-hal negatif yang sudah disebutkan tadi. Baik, jadi bisa kita melihat sekarang kebebasan-kebebasan yang bahkan sampai saat ini kebebasan yang kita boleh katakan tidak beretika, tidak bermoral. Artinya, contohnya menjelekkan lambang dan moto negara saat ini bisa dilakukan secara bebas. Padahal hal-hal demikian pada era Orde Baru, hal ini kita tidak dapat jumpai. Jika kita jumpai, maka yang bersangkutan sudah pastinya dipenjara atau ditembak mati secara misterius. Jadi beberapa demokrasi, kemudian beberapa pergantian periode ini memberikan kesimpulan bahwa dari semuanya ini, dari 4
masa dinamika Pancasila dari masa ke masa ini memberikan kesimpulan bahwa setiap masa atau orde merupakan evaluasi dari masa sebelumnya. Contohnya masa orde baru itu merupakan evaluasi dari orde lama. Masa orde lama merupakan evaluasi dari awal kemerdekaan. Dan kesemuanya ini merupakan evaluasi dari orde masa reformasi atau yang sekarang kita memakai. Ini merupakan penyempurnaan dari ketiga masa sebelumnya. Baik, sampai di sini yang perlu kita simak di sini adalah untuk masa saat ini kebebasan boleh sangat kita terima, tetapi tantangan-tantangan yang kita peroleh juga tidak kurang, yaitu yang pertama harus menjaga idealisme Pancasila, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara Indonesia. Yang kemudian yang kedua, tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara di tengah adanya tingkat kebebasan yang tinggi. Sampai situ saja materi pertemuan pertama PKN kelas 9 semester 1. Jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, boleh langsung di kolom komentar atau bisa langsung berkomentar. Sampai situ saja, sekian dan terima kasih.